Guys, kalian pernah nggak sih ngerasa takut kehilangan? Ngerasa takut ketinggalan akan sesuatu hal. Kayak misalkan nih lagi booming-boomingnya tren fashion Korea. Karena takut ketinggalan, akhirnya kalian membeli segala macam hal yang berkaitan dengan tren fashion ini. Nah, kalau kalian ngalamin hal ini, itu tandanya kalian FOMO. Hai, aku Nur, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku mau bikin segmen baru yang namanya Bakat, bahas singkat. Bahas masalah FOMO. Apa sih FOMO itu? Jadi, FOMO itu merupakan kepanjangan dari Fear of Missing Out, atau istilah pendeknya adalah takut ketinggalan. Jadi, FOMO ini merupakan sebuah fenomena yang berkaitan dengan perasaan yang selalu merasa ingin menang dan gak mau kalah. Intinya gak mau ketinggalan lah dari segala sesuatu hal. FOMO ini gak hanya sebatas tentang kehidupan sosial, takut ketinggalan informasi, takut kalah cepat dengan orang lain, tapi FOMO ini juga ada kaitannya dengan finansial. Nah, karena adanya FOMO ini menyebabkan kita merasa selalu gelisah, gak tenang, kepikiran terus, kayak, Jenab udah beli baju lebaran aja nih, aku kapan ya? Pokoknya aku harus beli sih. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat kita FOMO dan selalu kepikiran. Yang perlu digarisbawahi, FOMO ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Cuma ya orang zaman dulu mungkin nyebutnya bukan FOMO. Entah apa, kita juga nggak tahu. Nah, baru dari tahun 2013-an, FOMO ini diperkenalkan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama Dr. Andrew Kay. Ngebahas masalah tahun, sebenarnya generasi mana sih yang paling FOMO? Nah, dilihat dari tingkat perkembangan teknologi dan juga luasnya informasi, generasi yang paling FOMO itu jatuh kepada, siapa lagi kalau bukan generasi milenial dan generasi Z. Hah? Kok bisa? Ya bisa dong. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh lembaga DWT Intelligence mengenai FOMO, disebutkan bahwa generasi yang paling banyak menderita FOMO itu adalah generasi milenial, bahkan sebanyak 70%. Nah, kenapa sih kedua generasi ini tuh bisa dikatakan paling FOMO? Jadi, kedua generasi ini tuh paling terpapar banyaknya informasi, sehingga mereka bisa saling terhubung satu dengan yang lainnya. Apalagi ditambah dengan adanya era digitalisasi yang memunculkan banyak media-media sosial, seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, dan masih banyak lagi. Hal ini tuh makin memperluas informasi yang bisa diserap oleh generasi milenial dan juga generasi Z ini. Karena ini pula, kedua generasi ini tuh jadi paling tahu apa yang teman-teman dan keluarganya sedang lakuin. Temannya lagi flexing HP baru, mereka juga pasti tahu. Lagi liburan, senang-senang, foya-foya, generasi ini tuh jadi tahu gitu. Mungkin kalau sekarang kita bisa bilang generasi ini tuh generasi si paling tahu. Nah, gara-gara FOMO ini akhirnya muncul deh rasa gelisah, stres, gak puas akan diri sendiri, selalu pengen lebih, dan ujung-ujungnya malah berdampak buruk pada kesehatan mental. Istilahnya kena mental lah ya. Nah, kemudian karena channel ini sering ngomongin uang, maka dari itu gak afdol lah ya kalau misalkan kita gak mengaitkan hal ini dengan duit. Nah, seperti yang aku bilang tadi, FOMO itu gak cuma berkaitan dengan kehidupan sosial, tapi juga berkaitan dengan ekonomi. Contohnya, finansial. Nah, di sini aku mau ngebahas dari segi dampak negatifnya FOMO terhadap keuangan. Yang pertama, gara-gara FOMO, kamu bisa menghabiskan uang untuk hal-hal yang gak terlalu penting. Istilahnya konsumtif lah. Karena takut ketinggalan dan kalah saing, akhirnya kita selalu mengiyakan apa yang menjadi keinginan kita, karena kita tuh butuh validasi dari orang lain. Ujung-ujungnya malah nguras dompet. Nah, yang kedua adalah nekat buat berhutang. Karena tadinya kita udah kebiasaan untuk selalu mengiyakan keinginan kita, akhirnya ya terus-terusan membeli barang yang sebenarnya nggak kita butuhin, hanya karena kita butuh validasi dari orang lain. Nah, karena udah terus-terusan beli barang nih, kemudian income kita kurang, akhirnya ya mau nggak mau kita berhutang. Atau kalau sekarang mungkin lagi tren-trennya pakai pay later. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan pinjaman atau berhutang ini tuh nggak peduli dengan bunga yang ada. Jadi ya yang penting keinginan terpenuhi, dapat validasi dari orang lain, ya udah gitu, tanpa memikirkan resiko yang bakal didapat tuh kayak mana sih.
Kemudian dampak yang ketiga, ya apalagi kalau bukan sulit menabung. Udah konsumtif, berhutang, ya pastinya nggak bisa nabung dong. Nah, selanjutnya gimana sih cara ngehindari yang namanya FOMO ini? Hal yang pertama yang bisa kamu lakuin adalah coba untuk menerima dan menghargai diri sendiri. Jadi sekarang ini kita nggak perlu deh tuh yang namanya ngebanding-bandingin diri dengan orang lain. Karena ya emang tiap orang itu berbeda. Adanya kita ya kita, dia ya dia gitu. Dan juga cobalah buat untuk menghilangkan rasa ingin divalidasi oleh orang lain. Karena sebenarnya yang divalidasi oleh orang lain itu adalah apa yang kita miliki, bukan diri kita. Kayak misalnya nih, aku pakai kacamata bagus. Mereka itu ngevalidasi kacamata aku. Ih, kacamatamu bagus deh, aku jadi pengen punya. Bukan, ih, kamu bagus deh, aku jadi pengen punya kamu. Kan kayak gitu. Nah, cara yang kedua untuk menghindari yang namanya FOMO ini adalah dengan mengurangi media sosial. Seperti yang kita tahu, karena kita ini terlalu terpapar banyak informasi dari media sosial, akhirnya kita menjadi FOMO. Maka dari itu, kurang-kurangi deh untuk melihat media sosial. Kalian bisa melakukan detox media sosial selama 30 hari, yaitu dengan cara menghapus media-media sosial kalian, kemudian nggak memainkannya selama 30 hari. Atau kalau kalian merasa berat, kalian bisa mengurangi screen time melihat media sosial atau nge-scroll media sosial. Nah, yang ketiga adalah pikirkan setiap keputusan keuangan dengan matang. Jadi ketika kalian mau membeli sesuatu, pikirin deh matang-matang, apakah barang yang mau kalian beli itu ada manfaatnya, atau kalian membeli itu hanya sebatas ego doang, sebatas takut ketinggalan, dan ujung-ujungnya nanti kalau barangnya udah kebeli cuma didiemin, dianggurin, atau bahkan menu-menuin lemari. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan singkat mengenai FOMO. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Setelah ini akan ada beberapa video yang mungkin kalian suka. Jangan lupa ditonton dan semoga bermanfaat. Thank you and bye-bye!